Pertempuran Israel dan Hamas di Gaza kembali meletus. Meningkatnya eskalasi ini membuat gencatan senjata 2 bulan di Gaza runtuh. Korban jiwa warga Palestina yang terus bertambah menjadikan Hamas dan sekutunya, Houthi Yaman, tak tinggal diam. Hamas dan Houthi pun menyatukan kekuatan untuk membalas perbuatan Israel. Seperti apa balasan yang diluncurkan Hamas dan Houthi terhadap Israel? Simak selengkapnya dalam video berikut. Setelah berbulan-bulan tidak menyerang, Hamas akhirnya menembakkan roket ke Israel Tengah pada Kamis 20 Maret 2025. Roket tersebut juga ditargetkan ke ibu kota Israel, Tel Aviv. Pejabat senior Hamas, Hussam Badran, mengungkap Hamas memang menunda peluncuran roket. Penundaan itu dilakukan untuk memberi mediator lebih banyak waktu guna menekan Israel agar menghentikan serangannya. Namun saat serangan Israel memicu peningkatan jumlah korban di Gaza, Badran menegaskan Hamas harus merespons tindakan Israel. Ia juga menyerukan kelompoknya tak sudi melucuti senjata sayap militernya Brigade Al-Qassam. Hamas menganggap pelucutan senjata akan membuat prajuritnya tidak bisa melawan Israel. Sementara itu, militer Israel mengeklaim tidak ada korban jiwa dilaporkan karena 3 roket yang ditembakkan Hamas berhasil dicegat dan jatuh di area terbuka. Ketegangan Israel dan Hamas meningkat dan memungkinkan eskalasi menjadi perang skala penuh. Sebab, pasca serangan roket Hamas, IDF memperingatkan warga Palestina di Gaza Selatan untuk segera mengungsi sebelum pasukannya melakukan serangan. Sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas, Houthi yang didukung Iran kembali meluncurkan serangan rudal ke Israel. Juru bicara Houthi, Yahya Sarih, menyebut pasukannya telah menargetkan selatan Jaffa dengan 2 rudal balistik Palestina 2. Houthi mengeklaim rudalnya berhasil mengenai sasaran. Ini merupakan operasi kedua yang digencarkan Houthi dalam kurun waktu 24 jam. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وحققت هذه العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتعد هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة. Di sisi lain, Militer Israel mengeklaim kedua rudal Houthi berhasil dicegat sebelum mencapai wilayah udara Israel. Mereka juga tidak melaporkan korban akibat rudal tersebut. Namun, gempuran rudal Houthi berhasil menyalakan sirine serangan udara di bagian tengah dan selatan Israel setidaknya 3 kali selama 2 hari terakhir. Sebelumnya, Houthi menghentikan serangannya sementara saat gencatan senjata di Gaza berlaku pada 19 Januari 2025. Namun kini, Houthi tak segan menembakkan rudal ke Israel, padahal biasanya mereka menargetkan kapal-kapal di Laut Merah. Saat serangan balasan Hamas berlangsung, IDF sedang memperluas operasi daratnya di Jalur Gaza. Pasukan Israel mulai menyerbu kota Rafah di selatan Gaza dan Bet Lahia di utara, serta merebut kembali koridor Netzarim di Gaza Tengah. Dalam 3 hari, serangan Israel menewaskan lebih dari 500 orang di Gaza termasuk anak-anak. Hamas menyebut sejumlah anggota senior pimpinannya di Gaza, termasuk di antara ratusan orang yang tewas dalam serangan udara Israel pada Selasa 18 Maret 2025. Peningkatan eskalasi ini memicu ketakutan dan kepanikan warga Palestina. Banyak dari mereka mengaku tak melihat harapan sedikit pun bahwa konflik akan segera berakhir. Ditambah sekutu utama Israel, Amerika Serikat, mendukung penuh serangan Israel ke Gaza.
Dalam sebuah pernyataan, Sekretaris Gedung Putih Caroline Leavitt kembali menegaskan dukungan Presiden Donald Trump terhadap tindakan militer Israel dalam beberapa hari terakhir. Gedung Putih menyalahkan Hamas atas konflik ini dengan merujuk pada serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Tidak ada indikasi bahwa AS sedang berupaya memulihkan gencatan senjata karena fokus mereka adalah pembebasan sandera. Leavitt mengutip ancaman Trump yang menyebut jika Hamas tidak membebaskan seluruh sandera, maka akan ada harga yang harus dibayar. Well, the president made it very clear to Hamas that if they did not release all of the hostages, there would be all hell to pay. And unfortunately, Hamas chose to play games in the media with lives. This situation, let's not forget, is completely the fault of Hamas when they launched that brutal attack on Israel on October 7th. And the president has made it very clear that he wants all of those hostages to come home, and he fully supports Israel and the IDF and the actions that they've taken in recent days. Saat Israel mengintensifkan serangan ke Gaza, Hamas dan Houthi akhirnya memutuskan meluncurkan serangan balasan. Hamas kembali menembakkan roket bersama dengan Houthi yang meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel. Bukannya menjadi penengah, sekutu utama Israel, AS, malah mendukung penuh operasi militer Israel di Gaza. Jika sudah begini, apakah konflik antara Israel-Hamas bisa dihentikan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikuti terus perkembangan konflik di Gaza serta berita-berita lainnya hanya di YouTube kompas.com.